Apakah saya tinggal dalam zona kekuatan saya? Nah, ini perhatian buat saudara-saudara yang mau melakukan banyak hal dalam hidup saudara. Masing-masing kita sudah diberikan strength, kekuatan, talenta. Leadership saudara, kekuatanmu di mana? Kekuatan talenta saudara itu ada di mana? Fokus di situ. Karena kalau saudara mau melakukan banyak hal, saudara tidak akan menjadi maksimal. Oleh karena itu belajarlah menjadi seorang pemimpin yang bisa tinggal di wilayah zona kekuatan Anda. Amin. Pak John Maxwell memberikan contoh yang banyak sekali. Pak John Maxwell, dia sadar bahwa zona kepemimpinan atau zona kekuatannya dia adalah memberikan ceramah, berkomunikasi. Dia tidak punya keterampilan banyak dalam soal administrasi. Kalau dia menghabiskan waktu untuk belajar administrasi, padahal itu bukan kekuatannya, dia menghabiskan waktu dengan sia-sia. Lebih baik dia menyewa orang dalam bidang administrasi dan dia mengembangkan apa yang menjadi kekuatannya, yaitu dalam bidang komunikasi atau leadership. Itu contoh, saudara-saudara. Ini penting sekali. Saya mau bertanya kepada saudara-saudara. Apakah saudara tahu zona kekuatan saudara itu di mana? 5 hal yang harus diperhatikan setiap hari oleh seorang pemimpin. Seorang pemimpin harus memperhatikan 5 hal ini setiap hari. Nomor 1, iman, keluarga, hubungan, kesehatan, visi. Nomor 1, iman. Mengapa iman? Karena iman penting sekali. Anda tidak akan pernah hidup berkenan kepada Allah kalau tidak punya iman. Karena tanpa iman tidak seorang pun berkenan kepada Allah. Aplikasinya dalam hidup, saudara harus punya iman. Imanmu harus dipelihara setiap hari. Karena pada suatu saat yang akan memelihara saudara adalah iman saudara. Saya ulangi lagi. Peliharalah imanmu baik-baik. Karena suatu saat yang memelihara saudara adalah iman saudara. Amin. Saya pernah mendapatkan artikel yang menarik. Di Jepang atau di Taiwan ada anjing yang dijuluki sebagai juru selamat. Anjing ini dijuluki sebagai juru selamat karena dia suatu saat menyelamatkan tuannya yang baru melahirkan. Jadi ada seorang ibu yang melahirkan di rumah sendirian dan selesai melahirkan bayinya, ibu ini pingsan. Kalau tidak ditolong bayi ini pasti akan mati. Nah, caranya luar biasa. Anjing ini menarik bayi itu yang masih ada ari-arinya, ditarik keluar sampai bayi itu nangis dan tetangga-tetangganya keluar dan membawa bayi ini ke rumah sakit sehingga hidup. Kenapa anjing ini melakukan itu? Oleh karena selama itu dia diperhatikan dan dipelihara dengan baik oleh tuannya. Sama dengan iman. Peliharalah imanmu dengan baik-baik. Dalam situasi-situasi tertentu, nanti imanmu yang akan memelihara engkau. Jangan pernah meremehkan iman. Saya mau tanya, bagaimana cara saudara menjaga supaya iman saudara tetap kuat? Bagaimana cara memberikan nutrisi, vitamin, makanan untuk iman saudara? Kasih apa? Firman Tuhan. Iman datang dari pendengaran akan firman Tuhan. Maka yang jarang baca firman, imannya pasti dipertanyakan. Karena iman datang dari firman. Semakin banyak firman, semakin kuat iman. Iman kita sangat penting. Disciple maker, mercy ministry, radio dibangun di atas iman. Dan saya berharap iman itu masih menjadi unsur utama di dalam kepemimpinan. Bukan mengharapkan semuanya sudah ada baru kita melangkah, tapi kita harus melangkah lebih dahulu, disitulah keajaiban akan terjadi. Luar biasa, bawalah imanmu dalam petualangan. Amin. Tinggallah di kauman. Kauman itu kaumnya orang yang beriman. Sesibuk-sibuknya saudara mendengar atau mencari atau membaca apa saja yang bisa memperkuat iman saudara. Baca buku rohani. Usahakan saudara bisa bertumbuh. Iman saudara akan menjadi luar biasa. Yang kedua, keluarga. Bagian ini kita semua akan bergumul. Bagaimana memberi nafkah batin maupun secara fisik untuk keluarga. Karena pada akhirnya setelah iman di dalam kehidupan kita, keluarga ini sangat penting. Saya masih ingat diundang Ibu Darling Cek di Hillsong, kami diajak makan di rumahnya, ada rapat. Saya langsung kaget di atas seperti ruang tamu itu ada tulisan besar sekali. Faith, family, friends. Tulisan yang besar. Faith, family, friends. Iman, keluarga, teman, sahabat. Itu sebabnya hal yang ketiga yang harus dipelihara, saudara-saudara, di sini adalah hubungan. Pemimpin yang tidak bisa membangun hubungan dengan baik dan menjaga hubungan dengan baik, suatu saat dia akan menghadapi kesulitan. Saudara-saudara,
Kami bisa berpartner dengan teman-teman ada yang 15 tahun, 17 tahun karena menjaga hubungan. Saya harus mengatakan ini. Jangan pernah memanfaatkan hubungan. Kapan hari ada partner yang tanya, ada bekas staf kita yang suka minta-minta. Sampai minta ini kepada partner lewat email. Partner ini tanya, ini kok minta-minta menurut Bapak bagaimana? Saya bilang, jangan. Artinya ada orang yang suka memanfaatkan hubungan. Kunci untuk menjaga hubungan, ini saya mau kasih resep buat saudara-saudara. Jangan suka memanfaatkan sahabat. Jangan suka memanfaatkan persahabatan. Belum apa-apa minta. Orang akan tahu nanti, oh orang ini memanfaatkan persahabatan. Saya sudah pegang, saya selalu mengatakan ini. Kalau orang dikirim oleh Tuhan dalam hidup kita, maka orang itu dikirim dengan sebuah agenda dari Tuhan. Tidak usah minta-minta, nanti Tuhan akan bicara dengan orang itu. Amin. Jangan pernah memanfaatkan persahabatan demi menjaga hubungan. Hubungan itu lebih bermanfaat daripada uang. Jangan sampai hanya demi uang saudara merusak hubungan. Amin. Saudara, yang bagusnya teman-teman yang sudah lama dengan kita, kalau ada yang anak-anak gitu kasih tahu saya. Karena mereka menghargai hubungan. Oleh karena itu, yang masih belajar-belajar, kalau baru misalkan selfie ketemu seseorang, belum apa orang itu sudah memorotin, minta, ini dong pinjam ATM-nya dong, atau kamu ya punya ini ya, waduh aku pinjam dulu dong, aduh jamu bagus ya, aku enggak punya loh. Waspadai orang-orang yang seperti itu, saudara-saudara. Iya kan? Ya tuh, aduh, ya seperti itu, waduh kelihatannya kurang bagus di tanganmu selfie, ya, di tanganku lebih bagus itu kelihatannya. Jangan memanfaatkan. Ini keras saudara-saudara, karena saya mau mengatakan itu value, itu nilai kita. Relationship, hubungan. Dan untuk supaya hubungan itu betul-betul bertahan lama, give plus value. Berikanlah nilai tambah untuk sahabat saudara. Amin. Saya kemarin itu ditraktir semuanya oleh Pak Rohan. Karena kami ditraktir semua biaya perjalanan dalam kota, hotel dan sebagainya, mobil ditraktir semua. Tapi saya mengatakan saya tidak mau gitu. Boleh enggak saya traktir makan siang? Supaya mereka tidak punya pemikiran bahwa kita hanya mengharapkan dari orang-orang. Sekali-sekali berikan nilai plus. Berkali-kali ada pengusaha orang full gospel mengatakan, wah baru kali ini saya ditraktir oleh pendeta. Karena selama ini di image mereka pendeta itu suka mengharapkan diberi. Ya kan? Jangan saudara, nanti yang di Mercy kalau ada orang datang, kasih sesuatu pulang. Kasih kenang-kenangan apa begitu. Give value, nilai plus kepada mereka. Amin. Yang mau menikah, kalau pacarmu belum apa-apa, sudah mau rotin, sudah minta ini, minta itu, minta ini, putuskan dia, ganti lagi. Dia bakalan morotin saudara. 4, yang harus setiap hari diperhatikan adalah kesehatan. Saya diberkati bersama dengan Pak Rohan, dia memperhatikan kesehatannya yang membuat saya mungkin harus mengikuti langkahnya, jejaknya. Dia turun 5 kilo. Dan dia sengaja, kami semua sarapan makan, dia tidak mau makan. Dia bilang, saya lagi menjaga kesehatan saya supaya turun berat badan. Dia bilang, wah saya ditemplak nih. Luar biasa. Kemudian dia sarankan pakai ini dan sebagainya. Yang jelas saudara-saudara, kesehatan itu penting. Saya menyadari betapa kesehatan itu penting karena pernah mau mati gara-gara sakit. Ya kan? Dan biasanya orang yang sudah pernah mau mati baru menghargai betapa berharganya kesehatan. Jangan sampai saudara sekarat mau mati, baru memperhatikan kesehatan saudara. Kesehatan itu penting. Sehat, jasmani, dan rohani. Termasuk kesehatan dompet saudara juga harus diperhatikan. Amin. Yang dompetnya sakit, sering-sering dipijit. Yang terakhir, 5 hal yang terakhir. Visi. Visi saudara selalu harus dihidupi. Visimu harus selalu disegarkan. Visi saudara harus selalu diingatkan. Supaya jangan sampai kita kehilangan visi. Karena kehilangan visi bisa saja kehilangan gairah kehidupan. Jangan sampai saudara kehilangan visi. Saudara punya visi? Ku punya visi. Punya visi tidak? Berbahagialah orang yang masih punya visi. Dan celakalah orang yang sudah kehilangan visi. Karena orang yang sudah kehilangan visi, dia akan kehilangan gairah kehidupan. Tidak punya pencerahan untuk bergerak ke masa depan. Itu orang yang tidak punya visi. Saya masih punya visi. Dan visi itu selalu diteguhkan. Visi itu selalu disegarkan. Visi itu harus dibicarakan.
Visi itu harus dibagikan supaya visi itu selalu hidup. Visi, making life better. Bikin hidup lebih baik. Amin. Jadi 5 pertanyaan yang harus diajukan oleh seorang pemimpin apa tadi? Nah, itu 5 hal yang harus dipelihara. Apakah saya menginvestasikan pada diri sendiri? Yang kedua, apakah saya memberdayakan orang? Yang ketiga, apakah landasan kepemimpinan saya kuat? Nomor 4, apakah nilai-nilai saya memberikan semangat pada tim? Yang kelima, apakah saya tinggal dalam kekuatan saya? 5 hal yang harus diperhatikan setiap hari. Iman, keluarga, hubungan, kesehatan, visi. Tuhan, kami mengucap syukur, kami rindu, kami dipakai oleh Tuhan sebagai pemimpin, calon pemimpin, apapun yang Tuhan percayakan, kami ingin supaya kehidupan kami menjadi berkat bagi orang lain. Terpujilah namamu Bapa, hari ini menjadi hari yang luar biasa. Hari yang akan menjadi berkat, hari di mana Tuhan akan melakukan yang ajaib dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811-3901-144 atau 0811-3901-140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30525. Sekali lagi, 66 900 30525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, bikin hidup lebih baik.